Baik, sekarang kita akan masuk pada materi tentang klasifikasi kain. Klasifikasi kain berdasarkan dari cara pembuatannya, kain atau raw material diklasifikasikan menjadi 3 jenis kain. Yang pertama adalah kain tenun. Contoh-contoh kain yang termasuk ke dalam kelompok kain tenun adalah kain pita atau kain rangkap atau kain berbulu. Kemudian untuk klasifikasi kain rajut terdiri dari jenis kain rajut pakan dan jenis kain rajut lusi. Dan terakhir dari klasifikasi kain dilihat dari cara pembuatannya adalah kain non-woven atau kain nirtenun. Contohnya adalah kain bonding dan kain keras atau viselin yang biasa saudara gunakan ketika membuat kemeja misalnya. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa jenis kain tenun ya, yang saya contohkan dalam bentuk gambar sehingga saudara sekalian akan lebih mudah untuk membayangkan atau menganalogikan. Di sebelah kanan atas ini adalah tenunan dasar. Tenunan dasar terdiri dari anyaman polos, anyaman keper, dan anyaman satin. Ini adalah jenis tenunan dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah saya beri contoh untuk kain tenun songket. Ini termasuk juga ke dalam kain tenun, yang mana disisipkan benang-benang berwarna emas ya, sehingga akan menimbulkan tampilan yang lebih mewah. Ini termasuk dalam jenis kain tenun. Kemudian ada lagi yang termasuk juga kain tenun adalah tenun jacquard. Kenapa disebut tenun jacquard? Karena pada proses pembuatannya diberi tambahan pada suatu mesin tenun yang bernama atau alatnya bernama jacquard. Keunggulannya, tenun jacquard mempunyai motif yang besar, motif yang tidak bisa berulang. Ya, ini adalah contoh-contoh dari klasifikasi kain tenun. Kain tenun yang lain adalah misalnya kain pita. Saudara bisa lihat contohnya di sini adalah beberapa jenis kain pita. Kain pita mempunyai lebar tertentu. Narrow fabric biasanya disebut. Kain pita biasa memang dipergunakan sebagai pita hias misalnya, atau dalam garment biasanya kita lihat juga dalam bentuk elastik. Ya, itu juga termasuk dalam jenis kain pita. Kemudian kain berbulu ya, yang kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita lihat adalah misalnya kain handuk atau ada yang disebut dengan kain corduroy. Ya, jenis kain berbulu yang lain juga misalnya seperti yang sudah ketahui adalah velvet. Ya, itu adalah beberapa jenis kain berbulu. Ada lagi yang disebut juga atau yang termasuk dalam jenis kain berbulu misalnya permadani, karpet, sajadah, itu adalah beberapa jenis kain berbulu. Sekarang kita akan masuk kepada klasifikasi kain rajut. Tadi di depan dikatakan bahwa ada 2 jenis kain rajut, yaitu kain rajut pakan dan kain rajut lusi. Contoh yang pertama adalah kain rajut pakan, di mana kain rajut pakan ini dihasilkan oleh mesin rajut, misalnya mesin rajut datar. Di kampus ada mesin rajut datar yang mulai dari yang manual sampai yang sudah computerized, di mana pada mesin rajut kain rajut pakan atau kain yang dihasilkan oleh mesin rajut datar itu biasanya bisa digunakan untuk shawl atau untuk sweater ya, itu biasa kita gunakan atau dihasilkan oleh mesin rajut datar. Saudara bisa lihat mesinnya di Smart Factory Knitting di gedung Sinergi Balai. Kemudian juga jenis dari kain rajut lusi
yang dihasilkan oleh mesin rajut lusi. Kita juga punya mesin rajut lusi. Sama dalam satu gedung, yaitu ada di gedung Sinergi. Saudara akan bisa lihat jenis-jenis yang termasuk kain rajut lusi adalah misalnya vitrase yang ada di tirai, ya, atau misalnya lace, ya, atau brokat. Nah, itu juga termasuk dalam jenis kain rajut lusi. Nah, klasifikasi kain yang ketiga adalah kain non-woven, di mana kain non-woven atau biasa disebut nirtenun adalah kain-kain yang tidak melalui proses pertenunan. Nah, disebut kain non-woven. Cara pembuatannya dengan cara dilapisi dengan perekat. Awalnya itu bisa berupa dari lembaran serat, ya. Akan ada prosesnya seperti ditusuk-tusuk pakai pining, kemudian antar seratnya saling berpegangan, kemudian diberikan pelapis sehingga jadi perekat, ya. Nah, kain non-woven ini biasanya kita temui di kain keras atau viselin, atau kain-kain yang biasa digunakan untuk goodie bag yang sekarang semakin banyak digunakan dengan mengurangi plastik, ya. Atau juga misalnya ada kain jenis flanel yang tebal, itu juga jenisnya adalah kain non-woven. Nah, sekarang saya ingin tahu pemahaman saudara dari berbagai macam klasifikasi kain yang telah saya jelaskan di depan. Di sini ada 6 jenis kain. Silakan saudara tulis di chat, ya, masing-masing. Jenis kain apa nomor 1? Silakan saudara tulis. Kemudian nomor 2, jenis kain apa? Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Silakan saudara berturut-turut menulis jenis-jenis kain yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Seharusnya saudara dapat menjawab ke-6 jenis kain itu dengan benar, karena contoh-contoh ini sudah saya kemukakan di slide sebelumnya. Baik, setelah saudara memahami atau mengetahui beberapa jenis kain dari klasifikasi yang ada, sekarang saya akan masuk lebih mendalam ke struktur kain tenun. Di mana definisi dari kain tenun adalah kain tenun tersusun dari 2 kelompok benang, yaitu benang lusi dan benang pakan. Benang-benang tersebut saling menganyam membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Di gambar saya coba tampilkan. Saudara bisa lihat anyamannya, ya, seolah ada naik 1 lusi, turun 1 pakan. Begitu secara bergantian. Pada struktur kain tenun terdiri dari 3 jenis anyaman dasar, yaitu polos atau plain, anyaman caper atau twill, dan anyaman satin. Saya akan jelaskan satu persatu jenis anyaman pada kain tenun. Yang pertama adalah anyaman polos, istilah lain adalah plain. Karakteristik dari kain dengan anyaman polos, yang pertama, anyaman polos merupakan anyaman paling sederhana. Benang pakan menyilang saling bergantian, yaitu di atas benang lusi dan berikutnya di bawah benang lusi. Begitulah berulang seterusnya. Seperti saudara lihat pada gambar di samping, di mana kita lihat ada kotak-kotak berwarna putih, berwarna hitam, terus bergantian. Setiap bergeser 1 lusi dan bergeser 1 pakan. Anyaman polos juga mempunyai karakteristik berupa kain yang paling banyak dipakai. Yang ketiga, karakteristik dari anyaman polos adalah mudah diberi desain muka. Jadi diberikan desain permukaan. Bisa untuk dibatik, ya, kemudian atau untuk print,
atau di embroidery atau di bordir. Yang keempat, anyaman polos mempunyai karakteristik krimnya lebih tinggi dibandingkan anyaman lain. Krim lebih tinggi karena tadi anyaman polos mempunyai bentuk satu lusi naik pakan, satu turun, sehingga akan lebih banyak gelombang atau akan banyak krim di situ, sehingga krimnya akan lebih tinggi. Yang kelima, karakteristik dari anyaman polos, letak atau posisi benang-benangnya kokoh. Kenapa? Karena satu naik satu turun, seperti seolah-olah satu lusi diikat oleh satu pakan, seperti itu, sehingga posisi benangnya akan kokoh. Kekuatan sobeknya rendah dibandingkan dengan anyaman lain. Nah, ini anyaman polos mempunyai kekurangan, ya, karena tadi dia hanya dipegang oleh satu lusi, sehingga akan mudah robek. Jenis anyaman yang kedua adalah anyaman caper atau twill. Anyaman caper mempunyai karakteristik benang-benang lusinya menyilang di atas atau di bawah dua benang pakan atau lebih, dengan silangan benang lusi sebelah kiri, atau kanannya bergeser satu benang pakan atau lebih untuk membentuk garis horizontal atau garis caper. Saudara bisa lihat di contoh gambar yang saya sampaikan. Di situ terlihat adanya garis diagonal yang disebut dengan garis caper. Karakteristik twill atau anyaman caper yang kedua adalah kainnya tebal, kemudian lebih kompak dan lebih padat. Yang ketiga, kainnya kuat, berat, dan nyaman dipakai. Yang keempat, kainnya lembut dan lentur. Yang kelima, pemulihan kerutnya baik. Dan yang keenam, permukaan kain atas dan bawah berbeda. Yang terakhir adalah anyaman satin. Anyaman satin mempunyai karakteristik, satu, mempunyai efek panjang yang lebih baik ke arah lusi maupun ke arah pakan, yang mengakibatkan kain menjadi kelihatan lebih mengkilat. Titik silangannya pun tersebar merata. Seperti saya contohkan di gambar di samping, sudah bisa lihat titik-titik silangan yang berwarna hitam itu tersebar merata. Lalu disampaikan tadi efeknya panjang, artinya ada satu lusi yang panjang kemudian baru diikat oleh pakan. Ini biasanya kalau satin tersebut bisa dilihat misalnya jenis satin 5 gun atau 7 gun seperti itu. Yang karakteristik yang kedua adalah kainnya mudah bergeser dibandingkan anyaman lain. Kenapa? Karena tadi loncatannya panjang sehingga yang dipegang itu terlalu panjang kainnya, panjang benangnya, sehingga itu akan menjadikan mudah bergeser. Karena mudah bergeser, sifat yang ketiga mempunyai ketahanan kain yang kurang baik. Itu adalah karakteristik dari anyaman satin. Yang keempat, benang yang membuat fluting mudah bergeser ketika kainnya tergesek. Dan yang kelima, kekurangannya adalah tidak tahan gesekan. Sehingga kalau saudara punya kain satin tergesek ya atau mengenai benda yang menyebabkan kainnya itu akan mudah rusak. Jadi tidak tahan terhadap gesekan. Itu adalah 5 jenis karakteristik dari anyaman satin. Ada sedikit penjelasan tentang kain anyaman satin. Pada satin yang teratur, titik-titik silang pada lusi berikutnya bergeser 2 pakan atau lebih. Jumlah pergeseran ini disebut dengan angka geser atau angka loncat. Pada satu rapot anyaman hanya terdapat 1 silangan pada tiap lusinya.
Anyaman satin biasanya dikatakan dengan menggunakan istilah satin 5 gun, yang artinya menggunakan 5 gun. Contoh satin 7 gun, artinya lusi di atas 6 dan di bawah pakan 1. Satin 8 gun berarti lusi di atas 7 dan di bawah pakan 1. Begitu seterusnya berulang. Kalau saudara lihat, flutingnya terlalu panjang, sampai 6 lusi atau bahkan sampai 7 lusi. Nah, itu yang tadi disampaikan, mempunyai karakteristik yang mudah bergeser. Satin yang efeknya panjang akan kurang kekuatannya karena benang-benangnya tidak kokoh letaknya, sehingga cenderung untuk lebih mengendur. Karena sedikitnya jumlah silangan pada satin menyebabkan benang-benangnya terhimpit dan menghasilkan sifat kain yang lebih halus, berkilau, lembut, dan langsai. Selain itu, satin lusi harus lebih banyak teta lusinya karena agar diperoleh kainnya menjadi seimbang. Yang terakhir, ini adalah anyaman jacquard. Anyaman jacquard bukan anyaman utama, ya. Anyaman jacquard ini adalah disebut anyaman jacquard karena menggunakan peralatan yang disebut jacquard. Jacquard adalah nama peralatan pembentuk mulut lusi yang dipasang pada alat tenun. Digunakan untuk membuat motif anyaman yang kompleks pada saat menenun sehelai kain jacquard. Kain-kain yang ditenun pada alat tenun yang dilengkapi dengan jacquard, motif anyamannya merupakan gabungan dari anyaman-anyaman dasar dan turunannya. Kalau saudara lihat contohnya, seperti misalnya yang digunakan untuk tirai atau gordeng atau jok kursi, ya, itu adalah jenis-jenis anyaman jacquard. Kelebihannya, anyaman jacquard dapat membuat motif yang besar karena perulangannya bisa besar, tidak seperti yang tadi dari contoh anyaman dasar. Ya, misalnya anyaman polos atau anyaman keper atau anyaman satin, ketika rapot berulangnya itu kecil atau sedikit. Tapi kalau anyaman dasar, kita bisa membuat gambar yang lebar atau gambar yang besar. Ya, yang sehari-hari kita bisa lihat, contohnya tadi saya sampaikan, bisa tirai, hordeng, maupun di jok kursi. Kita sudah menyelesaikan materi tentang klasifikasi kain. Saya harap saudara sudah sangat atau lebih memahami tentang klasifikasi kain. Baik itu kain tenun, kain rajut, maupun kain non-woven. Dan tadi saya tambahkan ada yang termasuk dalam anyaman jacquard. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang konstruksi kain.